Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firdausi Putri Hoirudin dengan NIM 2103411000012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan mengenai praktikum asam basa dan pH larutan. Kemudian praktikum ini dilandasi oleh mata kuliah kimia dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ari Giri Dwi Kartika SSI MSI, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kepada kalian apa aja sih alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum asam basa dan pH larutan. Tonton terus ya. Oke, langsung saja untuk alat yang pertama di sini saya menggunakan sendok. Nah, sendok ini berfungsi sebagai pengaduk larutan sebelum kita lakukan uji coba. Tujuannya agar bahan-bahan seperti deterjen atau garam setelah dicampur dengan air itu bisa tercampur dengan sempurna menggunakan sendok ini. Kemudian yang kedua, saya menggunakan pH paper yaitu dari Universal Test Paper seperti ini. Dan selanjutnya saya juga menggunakan pulpen dan kertas sebagai alat untuk mencatat hasil dari apa yang akan saya praktekkan nanti. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri saya menggunakan wadah kecil plastik sebagai tempat diletakkannya sampel larutan. Nah, kemudian di sini kan sudah ada banyak sampel larutan nih. Saya memakai sampel larutan. Yang pertama itu ada asam cuka. Asam cuka itu, nah ini asam cuka. Saya taruh di sini. Kemudian ada larutan jeruk nipis. Ya, ini larutan jeruk nipis. Kemudian ada larutan sitrun. Ya. Kemudian ada larutan obat mah peredam mah. Ini. Kemudian ada larutan air sabun mandi. Nih. Selanjutnya larutan deterjen. Kemudian ada air keran. Dan yang terakhir ada air garam. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih prosedur untuk mempraktekkan praktikum dari larutan asam basa dan pH larutan. Sebenarnya prosedurnya cukup gampang dan simple sih teman-teman. Oke, kita langsung mulai ya. Untuk larutan pertama yaitu larutan cuka. Prosedurnya adalah yang pertama pastinya siapkan alat dan bahan. Ya. Kemudian yang kedua kita ambil kertas dari pH paper, Universal Test Paper. Kemudian ini larutan kita masukkan kertasnya ke dalam wadah yang berisi sampel larutan. Setelah itu kita taruh di sini, kita taruh di depannya saja. Nah, lanjut ke larutan kedua yaitu larutan jeruk nipis. Lanjut ke larutan sitrun. Kemudian lanjut ke larutan obat peredam mah. Wow, di sini terlihat perubahan warna ya guys ya. Lanjut ke larutan sabun mandi. Lanjut ke larutan deterjen. Wow. Kemudian lanjut ke larutan, air keran. Nah, dan yang terakhir ada larutan garam. Oke. Nah,
semuanya sudah kita uji coba. Sekarang kita tinggal lihat berapa ya kira-kira kadar nilai pH dari masing-masing larutan ini. Mungkin agar lebih jelas akan saya zoom ya. Yang pertama di sini ada larutan cuka. Kita akan menyamakan warna dari larutan cuka sendiri. Nah, menurut saya larutan cuka memiliki pH sebesar 2 mendekati 3. Nah, setelah itu kita tulis dulu, kita catat dulu di kertas. Cuka 2 sampai 3. Nah, kemudian kita lanjut ke larutan selanjutnya, yaitu larutan jeruk nipis. Ini kertasnya kita cocokkan kira-kira. Nah, kalau menurut saya larutan jeruk nipis ini 2 mendekati 3. 1 mendekati. Nah, kalau menurut saya larutan jeruk nipis ini pH-nya 1 mendekati 2. Kita tulis dulu di kertas. Untuk jeruk itu 1 mendekati 2. Lanjut ke larutan berikutnya, yaitu ada larutan sitrun. Nah, kita ambil dan kita cocokkan. Menurut saya larutan sitrun sendiri memiliki pH 0 sampai 1. Kita catat dulu 0 sampai 1. Nah, lanjut ke larutan obat peredam mah. Dan ini dia kertasnya. Nah, di sini terlihat. Oh, ternyata tidak ada. Kita balik. Nah, kita balik. Wow, di sini sudah mulai terlihat. Dan kalau menurut saya pH dari larutan obat peredam mah sendiri yaitu 10 mendekati 11. Ya, kita tulis dulu 10 mendekati 11. Ya. Kemudian lanjut ke larutan seri berikutnya, larutan sabun mandi. Oke, kita ambil kertasnya dan kita cocokkan. Nah, nih, kalau menurut saya pH dari larutan sabun mandi sendiri yaitu adalah 8. Nah, kita tulis dulu 8. Oke, lanjut ke larutan apa nih? Larutan deterjen. Nah, kita ambil. Wow. Menurut saya sih ini 12. Oke. Jadi larutan deterjen itu pH-nya 12. Tulis dulu di kertas. Kemudian lanjut ke air keran. Air keran di sini pH-nya itu 8 ya guys ya. 8. Oke, air keran kita tulis dulu di kertas yaitu 8. Lanjut ke larutan yang terakhir yaitu air garam. Maaf ya guys, ini jadinya kena air jadi tulisannya jadi kabur. Nah, kita cocokkan. Garam di sini menurut saya itu adalah tidak cocok. Nah, ternyata setelah dibalik oke, cocok. Jadi larutan dari air garam yaitu 7. Kita tulis dulu di kertas 7. Nah, teman-teman, tadi saya sudah melakukan percobaan dan saya juga sudah mengetahui berapa sih masing-masing nilai kadar dari bahan-bahan sampel larutan yang sudah saya siapkan sebelumnya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil dari percobaan praktikum yang sudah saya lakukan barusan mengenai asam basa dan pH larutan, serta akan saya bandingkan pula dengan beberapa jurnal. Oke, yang pertama ada larutan cuka. Larutan cuka, menurut dari percobaan langsung yang saya ukur barusan memiliki pH 2-3, di mana tergolong ke dalam asam lemah. Nah, sedangkan dalam jurnal menurut Wahyuni 2015, larutan cuka memiliki pH sebesar 4. Oke, yang kedua di sini ada larutan jeruk nipis. Nah, menurut hasil percobaan yang saya lakukan, pH-nya adalah 1-2, di mana larutan ini tergolong ke dalam asam lemah. Sedangkan menurut jurnal Hamidi 2016, larutan jeruk nipis itu memiliki pH 2,17. Terletak perbedaan ya teman-teman. Oke, lanjut ke larutan berikutnya, yaitu ada larutan sitrun. Nilai kadar dari larutan sitrun yang baru saja saya praktekkan langsung untuk diukur pH-nya memiliki 0-1. Sedangkan dalam jurnal Widya 2021 memiliki pH sebesar 2,88. Lanjut ke larutan berikutnya, ada larutan obat perdamah, di mana menurut penelitian saya memiliki nilai kadar 10-11. Artinya larutan ini termasuk ke dalam golongan larutan basa lemah. Sedangkan menurut jurnal Sa'dah 2020 memiliki nilai pH sebesar 7. Kemudian ada larutan sabun mandi dengan pH 8 yang sudah saya teliti, yang artinya tergolong ke dalam larutan basa lemah. Sedangkan menurut jurnal Aryani 2018 memiliki nilai pH 8-11. Lanjut ke larutan berikutnya, yaitu ada larutan deterjen yang sudah saya teliti dan sudah saya catat nilai pH-nya adalah 12, yang termasuk ke dalam golongan larutan basa kuat. Sedangkan pada jurnal Damayanti 2017 memiliki nilai pH 7,92. Cukup jauh ya perbedaannya. Kemudian lanjut berikutnya itu ada air keran yang sudah saya catat tadi memiliki nilai pH 8, yang artinya termasuk ke dalam golongan larutan basa lemah. Sedangkan pada jurnal Adrianto 2015 memiliki nilai pH 7. Dan yang terakhir ada larutan garam. Dan larutan garam memiliki nilai pH 7 yang sudah saya catat dan teliti, di mana larutan garam sendiri termasuk ke dalam golongan netral karena ke dalam larutan netral. Sedangkan pada jurnal Andiana 2017 memiliki nilai pH 7. Nah teman-teman, di awal tadi kan saya sudah memberitahu kepada kalian apa aja sih alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum asam basa dan pH larutan. Kemudian saya juga sudah memberitahu kepada kalian mengenai bagaimana sih prosedur dalam melakukan percobaan. Dan juga saya sudah memberitahu hasil percobaan saya dan juga saya sudah bandingkan dengan jurnal. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan pada percobaan saya kali ini. Dapat saya bacakan. Kesimpulannya adalah setelah melakukan percobaan secara langsung dan juga membandingkan dengan jurnal, maka rentang nilai pH dari 1-6 itu termasuk ke dalam larutan asam, di mana nilai 1-3 tergolong asam lemah dan 4-6 tergolong ke dalam asam kuat. Serta untuk rentang nilai 8-11 itu tergolong ke dalam basa lemah dan 12-14 tergolong ke dalam larutan basa kuat. Nah, ada yang ketinggalan. Untuk nilai 7 yaitu bersifat netral. Nah, seperti itu teman-teman kesimpulannya dalam praktikum asam basa dan pH larutan yang sudah saya
praktekkan secara langsung terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf apabila masih banyak kurang dan salahnya. Di sini saya juga masih belajar. Kepada kakak-kakak Aspra, terima kasih saya ucapkan karena sudah mendampingi kami mulai dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.